Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 23. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Renungan hari ini berjudul Angkatan Lain. Pada zaman kepemimpinan Yosua, bangsa Israel hidup beribadah kepada Tuhan dengan setia. Namun setelah Yosua mati dan generasi berganti, firman Tuhan menyatakan setelah itu bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Angkatan yang tidak mengenal perbuatan tangan Tuhan yang pernah dilakukannya di masa lampau. Angkatan yang baru ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan beribadah kepada Baal. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa muncul generasi yang tidak mengenal Tuhan dan perbuatan yang dilakukannya? Bukankah sejak zaman Musa, Allah memberi perintah kepada setiap orang tua di Israel untuk mengajarkan tentang Tuhan dan segala perbuatannya itu berulang-ulang kepada anak-anak mereka? Mungkinkah kehidupan yang serba nyaman di Kanaan membuat hati para orang tua berubah dan tidak lagi memandang perlu perintah Tuhan itu? Bisa jadi demikian. Karena abai, mereka tidak lagi mengajarkan Taurat Tuhan kepada anak-anaknya. Tidaklah mengherankan apabila anak-anak itu bertumbuh tanpa pengenalan akan Tuhan. Ini menjadi peringatan untuk kita. Belajar dari sebuah situasi yang terjadi atas orang-orang Israel, kiranya kita memahami bahwa kegagalan satu generasi untuk mengenal Allah yang sejati tetap menjadi tanggung jawab generasi itu sendiri. Mereka pun harus menanggung akibat atas pengabaian terhadap perintah Tuhan yang sangat penting itu. Mari selalu mengingat pelajaran tentang pentingnya mengajarkan pengenalan akan Allah kepada anak cucu kita agar mereka tidak sesat berjalan di masa depan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya,
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 456500088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.